Jadi misalnya dari awalnya orang yang bisa jalan, jadi nggak bisa jalan. Ya. Ototnya mengecil, mengalami kontraktur dan sebagainya. Ya sebelumnya itu sudah dilakukan tindakan operasi. Jadi sebenarnya kita nggak anti nih, jantung parunya bagus, mobilitasnya oke, fleksibilitasnya oke, agility-nya juga meningkat, semuanya secara holistik kemudian jadi semakin baik. 69% riset mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya cedera di sana, strengthening exercise. Kembali lagi ya, strengthening exercise. Menurut saya semua orang itu harus skeptis. Oke. Dia harus menanamkan rasa skeptis, kemudian critical thinking-nya mesti aktif. Gitu. Ya, ya. Hai guys, masih kembali bersama saya Fit Coach pada sesi kali ini, sesi yang ke-7. Nah, ini cukup menarik karena janjian sama narasumbernya ini ribet dan ruwet, ya kan? Nah, jadi kali ini bisa diculik setelah perjanjian berapa tahun nggak tahu, silam. Betul. Jadi gini, saya nggak sendirian ya teman-teman. Jadi saya bersama dengan kolega baik saya. Jadi kita itu cukup oke dalam konteksnya. Kita sangat cocok dengan edukasi, empowerment, kemudian doing empathy, dan tidak hanya tentang ilmu exercise-nya aja, tapi juga tentang manusianya. Itu menurutku lebih penting. Jadi topik kita hari ini tentang manajemen nyeri. Nah, topik manajemen nyeri ini kenapa saya ingin angkat dan saya ingin ambil? Kenapa? Karena pertama menurut saya Indonesia sendiri pribadi outdated, banyak yang outdated, ya kan? Nanti mungkin bisa dibenerin ya. Outdated itu yang pertama. Kedua, saya juga merasa tidak mendeskripsikan dokter, sekali lagi saya percaya bahwa dokter akan ada porsinya sendiri, tetapi banyak sekali dari dokter-dokter ini yang akhirnya nyuruh kliennya ini jadi operasi gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau dari saya pribadi dan dengan tim saya, banyak dari mereka yang akhirnya puji Tuhan tidak jadi operasi kan gitu ya. Berarti kan otomatis kita bisa ngomong bahwa sebenarnya kalau kita mau dalam konteks yang preventif, meskipun ada sedikit kasep yang sudah nyeri lama mungkin, dan itu tahunan mungkin, bisa sembuh gitu loh, bisa berfungsi kembali normal dan segala macam. Nah, tapi kalau saya ngomongnya sendiri kan bias nih jadinya. Nah, saya bawa teman luar biasa saya ya, mungkin kenalan dulu dengan siapa ini, perkenalan sedikit. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Johannes, panggil Jo saja. Saya memang praktisi fisioterapi, juga sebagai seorang dosen di beberapa kampus swasta. Kemudian ya senang untuk melakukan beberapa penelitian berkaitan dengan nyeri yang tadi disampaikan Ko Abed tadi. Jadi sehari-hari saya menangani di praktek saya pribadi itu yang berhubungan dengan cedera, ya baik nyeri akut maupun nyeri kronik, di mana nanti mungkin inline dengan yang disampaikan Coach Abed tadi ya, bahwa nyeri itu tidak selalu masalah yang perlu dikhawatirkan. Atau jika bisa ditangani dengan tanpa anggaplah sampai surgery. Jadi mungkin nanti kita akan diskusi lebih jauh berkaitan dengan itu, Coach Abed. Oke. Kita akan mulai dari statement saya nih, yang tadi mungkin agak little bit powerful ya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa kalau di Indonesia ini little bit outdated, bener atau enggak? Atau kurang pas? Atau kira-kira gimana nih? Ya sedikit banyak saya sepakat sih dengan yang disampaikan oleh Coach Abed ya. Memang rata-rata masyarakat kita memang mungkin kita tidak mendiskreditkan bukan ya, tapi faktanya demikian gitu sih. Coach Abed. Gitu sih. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong nyeri sendiri nih, ya kan? Sebenarnya bisa disembuhin nggak? Masih gini, mungkin pertanyaan paling awam kayak gini. Oke, ketika aku sedang nyeri, rata-rata dari mereka ini akhirnya malah berhenti olahraga. Takut berolahraga, dan mungkin ada yang nggak jarang juga yang ada kinesiofobik gitu ya. Jadi maksudnya dia malah ketakutan untuk bergerak. Nah, kira-kira kayak gitu sebenarnya benar atau enggak sih? Ya, jadi mungkin kita perlu paham dulu nyeri itu sebenarnya didefinisikan seperti apa gitu. Kadang-kadang nyeri itu selalu dikorelasikan dengan kerusakan jaringan tubuhnya. Misalnya anggaplah, kalau terjadi nyeri itu berarti sarafnya rusak, ototnya rusak. Tulangnya rusak, tendonnya rusak, ligamennya rusak. Jadi sebenarnya definisi dari nyeri itu dari Badan Nyeri Dunia itu sudah dikoreksi ya, bahwa nyeri itu tidak selalu berkorelasi dengan kerusakan jaringan tubuh kita. Walaupun memang ada potensi juga bahwa
bisa aja itu sebuah tanda bahwa ada kerusakan, tapi tidak selalu. Makanya harus dipastikan terlebih dahulu. Kan biasanya orang yang mengalami nyeri ini kan ada historinya gitu ya, ada kronologinya. Misalnya habis jatuh, orang habis jatuh kemudian ada tanda-tanda radang, ya salah satunya pasti rasa sakit, kan seperti itu. Tapi pada kondisi-kondisi nyeri kronik itu seringkali bukan disebabkan karena kerusakan jaringan tadi. Itu biasanya ya itu tadi terlibatlah kemudian secara psikologis, kemudian orangnya menginterpretasi nyerinya berlebihan. Atau bahkan dekat dengan kalau beberapa riset mengatakan agak depresi sedikit karena menerjemahkan nyeri itu secara keliru gitu loh. Nah, lalu apakah kemudian bisa diobati? Ya ini makanya perlu pemeriksaan. Selalu begitu. Jadi seringkali mungkin teman-teman, jadi kalau begitu kalau saya sakit pinggang kira-kira bisa sembuh nggak? Ya, we have to check. Kita mesti cek dulu gitu. Sakit pinggangnya karena apa, sudah berapa lama, kemudian kira-kira ada nggak tanda-tanda red flags. Red flags itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ya, misalnya nyeri di tulang belakang, Kalau misalnya kemudian dia nggak bisa mengontrol buang air besar, nggak bisa mengontrol buang air kecil selama periode tertentu, ya ini berarti sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Di sanalah kemudian mungkin operasi merupakan satu solusi paling logis di situ. Ya. Atau misalnya anggaplah kondisi rasa sakit itu kemudian menyebabkan defisit neurologi namanya. Defisit neurologi itu artinya penurunan kemampuan koneksi saraf dengan sistem. Jadi misalnya dari awalnya orang bisa jalan, jadi nggak bisa jalan. Ototnya mengecil, mengalami kontraktur dan sebagainya. Ya sebelumnya itu sudah dilakukan tindakan operasi. Jadi sebenarnya kita nggak anti nih. Kita ini nggak anti operasi bukan, tapi harusnya diposisikan pada kondisi yang indikatif. Gitu. Yang pas lah ya mungkin. Yang pas betul. Jadi kita mau mungkin konteksnya harus jelas dulu. Konteksnya mesti jelas dulu. Jadi kita sebelum ngomong tentang assessment dan cek recheck tadi, mungkin bagi banyak teman-teman juga yang masih belum paham. Jadi kan sempat ngomongin tadi bahwa nyeri itu nggak harus ngomongannya dengan kerusakan jaringannya. Nah, kalau tidak kerusakan jaringan berarti bisa apa? Maksudnya apa sih? Nyeri selain itu apa? Jadi bisa saja ini hanya discomforting ya, dia hanya informasi dari tubuh kita bahwa di sana ada sesuatu. Nah, sesuatu ini yang kemudian mesti dilakukan pemeriksaan. Nah, misalnya anggaplah pinggangnya tiba-tiba sakit, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu misalnya. Nah, lalu bisa nggak kita katakan bahwa itu nyeri disebabkan karena peradangan gitu? Karena benturan kan nggak, orang secara kronologi kan tidak gitu. Jadi bisa saja di beberapa penelitian mengatakan bahwa nyeri itu tidak bisa diinterpretasikan dari hanya satu informasi. Anggaplah mungkin kalau kita tanya ke orangnya ini habis jatuh enggak gitu. Terbentur enggak juga gitu. Salah posisi enggak juga, ngangkat sesuatu enggak juga gitu. Tapi kok tiba-tiba sakit gitu. Sebenarnya rasa sakit ini kalau menurut pandangan saya, rasa sakit itu hanya sebuah tanda. Bahwa ada sesuatu di sana. Nah, sesuatu inilah yang kemudian mesti di cross check. Apakah memang sumber rasa sakitnya karena iritasi saraf kah, kerusakan otot atau spasme atau anggaplah cedera-cedera yang lain, itu mesti di cross check gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita coba disederhanakan ya, nyeri itu hanya, saya menyebutnya hanya rasa tidak nyaman. Nah, kemudian rasa tidak nyaman ini sumbernya baru kita cari nih. Apakah karena cedera yang perlu ditangani atau cedera yang kemudian seperti misalnya DOMS ya, misalnya kayak hari ini kita olahraga banget, besoknya jarem gitu ya, mengalami DOMS namanya, yaitu sebenarnya sesuatu hal yang biasa, memang secara lumrahnya ya, secara fisiologisnya itu biasa, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi makanya pada saat nyeri itu muncul, jangan buru-buru kemudian mengambil kesimpulan dengan cepat begitu. Ya, kita mesti harus mikir dulu kira-kira tadi atau kemarin saya habis ngapain ya? Jangan-jangan memang saya habis jatuh gitu. Kalau habis jatuh kan jelas gitu. Akhirnya kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan kira-kira apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau tidak, sehingga solusinya lebih dekat. Gitu sih, Coach. Oke. Jadi kita ngomongin mungkin bisa disimpulin juga bahwa nyeri itu satu hal yang normal, ya kan, dan bagian dari kehidupan manusia, seutuhnya sebenarnya, betul gitu ya? Justru kalau nyeri kita nggak ada itu jadi masalah gitu.
Nah, let's say misalnya anggaplah contohnya ya, orang yang kemudian pinggangnya sakit. Pinggangnya sakit banget sampai menjalar ke kaki. Ya. Biasanya kan orang kalau ada iritasi saraf, ada radicular pain, ada kesemutan sampai ke kaki. Itu masih levelnya mungkin masih level yang ya bisa diterima lah gitu. Tapi kalau dia kehilangan rasa, sakitnya nggak ada, kesemutannya nggak ada, kakinya nggak rasa gitu. Nah itu malah lebih berbahaya. Oke. Jadi rasa sakit itu hanya salah satu penanda dan itu penting. Ya, ya. Penting banget. Sehingga kemudian ada warning kita mesti melakukan cross check. Itu kira-kira rasa sakit itu disebabkan karena apa gitu. Apakah karena mungkin ototnya hanya spasme sedikit? Ya. Atau dia mengalami strain atau dia mengalami kondisi cedera yang lain. Gitu sih. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga, makanya kenapa saya selalu bilang dan saya suka dan saya merasa perlu untuk ngomongin ini karena yang menarik adalah saya pernah baca satu penelitian itu nggak diapa-apain nih, dia nyeri nih. Dia diedukasi tentang nyeri, ya bilang bahwa nyeri itu normal, nyeri itu suatu sebagian dari kehidupan manusia, nyerinya bisa berkurang. Bahkan skalanya bisa berkurang, betul ya? Yes, memang. Jadi ada beberapa, makanya kan ada pendekatan psikologis ya. Jadi ada namanya pendekatan-pendekatan misalnya efikasi, kemudian mungkin edukasi, menjelaskan bahwa oke, kalau misalnya lututnya itu dilatih, bukan nambah sakit. Ya. Tapi dia semakin kuat, ototnya semakin mampu menahan berat badannya, nyerinya akan otomatis berkurang. Masalahnya kan begini, seringkali orang mengkhawatirkan, wah ini lutut sudah cedera, kok malah tambah dikasih beban, tambah dilatih. Nah, banyak itu. Nah, padahal sebenarnya untuk melatih kekuatannya ini mesti paralel dengan proses penyembuhannya. Jadi jangan ditunggu. Nah, jadi untuk informasi untuk teman-teman ya, kalau bagian tubuh kita itu kita pasifkan, ini ada satu riset mengatakan bahwa kalau dipasifkan 3-7 hari aja, size otot itu berkurang 0,08%. Nah, kita akumulasi gitu. Ya. Nah, kan ada orang yang kemudian dulunya olahraga, kemudian nggak olahraga gitu, badannya besar, ototnya kecil. Ya. Akhirnya kemudian menyebabkan itu tadi, sendinya mudah nggak stabil, mudah cedera. Kemudian yaitu kualitas hidupnya jadi menurun begitu. Jadi menurut saya mungkin penting sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman kurang paham gitu ya, atau misalnya bertanya-tanya kira-kira ini sakit saya ini perlu saya khawatirkan atau tidak, ya silahkan untuk konsultasi ke anggaplah mungkin ke coach atau misalnya ke praktis kesehatan sehingga nanti clear informasinya begitu. Karena seringkali kebiasaan masyarakat kita kan searching ya, di googling. Google. Akhirnya kemudian self diagnosis. Ya. Ketika dia mendiagnosa dirinya sendiri, dia mencari solusinya sendiri, malah kemudian bukannya dekat dengan kesembuhan, malah tambah parah. Nah, gitu sih. Ya. Menarik ya. Dan terus terang juga kayak gini ya, kebetulan klienku ini banyak mama nih. Nah, namanya mama kan kadang itu baper ya, maksudnya bawa perasaan nih, maksudnya dia itu gampang khawatir, maksudnya ini oke enggak begini, oke tidak begitu, mereka punya kecemasan tertentu yang tadi sempat dibilang tentang psikologis. Nah, dan itu I think banyak tadi sempat ngomong tentang anxiety dan mungkin ketika kayak COVID kemarin, ya kan ketika kita terisolasi dan segala macamnya. Nah, padahal saya sempat baca juga dan itu cukup menarik karena dia bilang salah satu yang jadi triggernya untuk mortality rate atau panjang umur kita adalah faktor stres. Yes. Betul ya. Nah, sebenarnya kalau dari menurut Joe sendiri juga kita mau seberapa penting kita mau dalam konteksnya psikologi kan gini. Datang ke kamu mungkin dengan keluhan cedera lutut kayak dan segala macamnya kan. Tapi kan kita tidak bisa merubah state psikologisnya dia. Yes. Nah, kira-kira apa yang mereka ini bisa lakukan? Sebenarnya aku percaya bahwa yang namanya penyembuhan kuratif ini harus holistik ya. Kita nggak bisa ngomong hanya satu sisi tok, ya kan? Tapi kita mau secara overall. Nah, dan rasa juga cukup banyak nih. Kira-kira ya apa? Maksudnya punya conclusion seperti itu nggak? Pernah ngalami gitu nggak? Ya, jadi sebenarnya memang rata-rata orang yang datang konsultasi, datang untuk anggaplah mendapatkan solusi dari sakit penyakitnya itu skeptis itu sesuatu yang normal menurut saya. Yes. Ketika dia merasa masa iya ya saya bisa
masa sih saya dengan latihan bisa boyok saya itu bisa sembuh gitu. Betul. Bukannya tambah Tambah sakit. sakit. Gitu. Dulu sekali waktu dulu ya, saya cerita sedikit dulu, saya melatih pasien saya dengan Jefferson itu ya, Jefferson. Oh, oke. Kemudian di marah-marah gitu, nggak boleh gitu, itu nggak benar gitu, itu salah, itu nggak boleh gitu, forward bending begitu nggak boleh, itu masih ditekuk. Nah ini kan kemudian kita sulit menjelaskan ya, karena seringkali mungkin mereka mengira kita hanya mengarang aja, padahal sebenarnya itu sudah terstruktur demikian. Jadi kita ingin kuatkan dengan metode-metode yang terbaru gitu. Nah mungkin sekarang orang baru tahu, oh iya ternyata ada teknik itu gitu. Gitu. Nah kemudian saya ingin sampaikan bahwa satu orang yang merasa sakit, yang dilihat itu nggak cuma sakitnya doang. Makanya ada namanya pendekatan biopsikososial. Kita lihat biologinya, anggaplah dia dia lututnya bengkak, ya itu memang berarti kan memang secara biologi dia mengalami masalah. Tapi secara psikologis, ini sering kali orang ketika lututnya cedera sudah berminggu-minggu atau kemudian osteoartritis misalnya, berminggu-minggu didiamkan. Muncul kinesiofobia, dia nggak mau untuk aktivitas menggunakan kakinya, akhirnya lama-lama kemampuan lututnya akhirnya tidak maksimal. Kalau dia tidak aktivitas dengan optimal, maka menurun semua fungsinya. Nggak cuma lututnya doang, nggak cuma yang kanan doang, yang kiri juga. Kemudian kemampuan jantung parunya jadi menurun, kemampuan aktivitasnya menurun, produktivitasnya menurun. Akhirnya kemudian ya itu tadi, stresnya semakin meningkat. Gitu. Nah jadi memang itu inline ya. Jadi kalau lebih cenderung ke kondisi-kondisi nyeri kronik biasanya. Nah nyeri kronik itu biasanya dekat dengan stres yang luar biasa gitu. Karena dulunya dia bisa ngapa-ngapain. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi seringkali karena menginterpretasi nyeri itu yang keliru. Gitu. Oke. Gitu sih. Oke, tadi sempat nyebutin juga beberapa kali tentang akut dan kronik. Mungkin banyak yang teman-teman masih nggak paham tentang apa sih bedanya nyeri akut dan kronik itu. Jadi sebenarnya mungkin kita akan bicara soal waktu ya. Itu kan sebenarnya bicara soal waktu. Misalnya orang habis kecekluk ya. Kecekluk kakinya ya, ankle-nya sprain gitu. Nah, dalam beberapa hari, 1, 2, 3, 4 harian, itu masa akut namanya. Masa di mana inflamasinya lagi naik-naiknya tuh. Bengkaknya itu lagi banget, nyerinya itu lagi banget. Itu masa akut. Lalu kemudian setelah 7 harian ya, masa subakut namanya. Jadi belum masuk kronik. Jadi sering orang salah menginterpretasi. Jadi kronik itu katanya parah gitu. Sebenarnya kronik itu maksudnya ya melewati fase akut dan subakut gitu ya maksudnya. Jadi seringkali orang menginterpretasi kronik itu berarti sesuatu yang parah. Jadi kronik itu ketika misalnya dia melebihi ya 3 hari, 7 hari ke atas, dia masih bengkak, dia masih ada gejala rasa nggak nyaman, itu namanya nyeri kronis. Begitu. Kemudian biasanya kalau di nyeri kronis ini lebih banyak di tulang belakang sih. Misalnya kayak back pain ya, di lower back pain itu nyerinya biasanya banyak yang kronis begitu. Yang lama, persisten nyerinya gitu. Sehingga perlu pendekatan yang kompleks. Kalau misalnya memerlukan obat-obatan tentu ya boleh diakses ke dokter misalnya. Tapi kita kan juga tidak hanya menghentikan radangnya saja. Kita mesti tahu bahwa kok serapuh itu pinggang saya gitu. Apa yang salah gitu? Yang namanya gerakan kita sehari-hari itu ya gerakan yang menurut saya gerakan-gerakan yang biasa. Kalau misalnya bebannya nambah, maka tentu ototnya yang perlu dipersiapkan gitu. Sendinya perlu dikuatkan. Karena biar bagaimanapun kan kita tetap ingin aktivitas semobile itu gitu. Makanya penting sekali program rehabilitasi, strength and conditioning. Kemudian itu tadi merubah mindsetnya. Karena jangan sampai kemudian, ini lagi yang paling lucu itu kadang-kadang pasien sakit pinggang itu selalu diarahkan dengan kurang minum. Menarik. Kurang minum putih kamu. Akhirnya kemudian malah tambah sakit. Kenapa tambah sakit? Karena dia mesti ke toilet terus-menerus gitu. Toilet terus-menerus, dia mesti harus anggaplah mungkin mesti duduk di toilet, kemudian berdiri lagi dan nambah sakit gitu. Makanya memang kalau menurut saya sih ketika ada gejala lebih dari 2-3 hari, maka segera dilakukan pemeriksaan. Lebih dari 3 hari berarti ya? Lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kalau kurang dari itu sudah hilang, itu berarti cuma spasme biasa, kemudian hanya jarum biasa gitu.
Oke, kita mulai masuk ke assessment ya. Jadi kan sempat ngomongin tentang assessment nih. Nah, kira-kira ada nggak assessment yang praktis tanpa yang mereka bisa lakuin, teman-teman lakuin bisa di rumah tanpa harus ke klinik? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ambil satu contoh mungkin nyeri pinggang bawah, back pain biasanya. Jadi sebenarnya cara sederhananya mungkin kita mesti harus tracking ke belakang dulu. Kira-kira aktivitas apa yang kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Jadi selama 2 hari atau 2 kali 24 jam, apakah nyerinya precision atau tidak? Nyerinya bertambah atau enggak gitu. Kalau dalam 2 kali 24 jam nyeri yang muncul kemudian dia berkurang, gradually dia berkurang, kemudian dia tidak mengganggu aktivitas, tidak menjalar ke bawah, ya biarkan aja gitu. Nggak masalah, nggak perlu penanganan spesifik. Tapi kalau misalnya kemudian nyeri pinggang bawahnya ini persisten, lebih dari 3 hari, apalagi lebih dari 7 hari, nyerinya menjalar, ada rasa seperti pedas di bawah, jadi kayaknya ada kayak kena cabai begitu. Atau kemudian misalnya terjadi kelemahan kaki yang signifikan, sudden strength loss mungkin ya. Maka itu segera melakukan pemeriksaan. Karena sebenarnya sih kalau self assessment akan sulit dilakukan menurut saya. Kalau misalnya pinggangnya lagi sakit, susah untuk melakukan. Jadi lebih baik dia hitung waktu. Atau misalnya dia sudah make sure bahwa sebelumnya dia ada insiden jatuh terduduk, menarik sesuatu yang cepat dan berat. Salah posisi saat melintir mungkin itu, dan ada bunyi, mungkin ada clicking sound dan sebagainya, diikuti dengan nyeri yang banget, segera langsung bawa klinik aja ya. Lakukan pemeriksaan di rumah sakit, di klinik. Begitu. Ini ngomongin tentang low back pain, pinggang bawah ya. Ini juga berlaku juga kayak lutut nggak gini? Mungkin kita ngomong kayak common yang cukup common ditemui ya mungkin ya. Jadi mungkin kan boyok pastilah, ya kan? Terus lutut, dengkul, ya kan? Terus mungkin frozen shoulder. Nah, kira-kira ini juga berlaku untuk lutut nggak? Mungkin kan biasanya juga keluhan dari klien yang datang ke kita itu biasanya, kalau dia naik turun tangga nyeri, tiba-tiba kalau dia untuk berdiri lama sakit, tiba-tiba dia itu jalan lama merah nyeri. Itu lebih ke arah apakah memang karena faktor degeneratif, karena memang itu faktor usia, atau memang itu bisa jadi penanda bahwa lututmu bermasalah loh. Ya, jadi kalau untuk kondisi, kita ambil satu contoh osteoartritis lutut. Pengapuran lutut ya, orang awam menyebutnya pengapuran lutut. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu kan inflamasi yang bersifat kronik. Nah, ini inflamasi kronik, karena inflamasinya sebenarnya nggak pernah berhenti. Ketika aktualisasi nyerinya lagi naik, berarti inflamasinya lagi naik juga, gitu loh. Kemudian sekali waktu dia turun lagi, nyerinya berkurang. Jadi sebenarnya kalau khusus untuk pengapuran lutut di rata-rata sebenarnya kalau tanpa insiden something ya, itu sebenarnya hanya aktualisasi gitu. Jadi hanya grafik inflamasinya yang mungkin lagi naik. Kemudian karena kadang-kadang nyeri lutut yang muncul itu bahkan tanpa penyebab yang jelas. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit, tiba-tiba bengkak gitu. Nah, makanya perlu untuk dibuat otot-ototnya jadi kuat. Nah, seringkali orang membayangkan kalau melatih kaki ini berarti lari-lari dong. Berarti dia harus latihannya yang berat-berat. Enggak. Makanya memang harus didesainkan program latihan oleh expertnya gitu ya. Sehingga kemudian gejala osteoartritisnya misalnya kayak kekakuan, rasa sakit itu berkurang. Pun kalau dia muncul dia nggak tajam banget. Dia landai. Nah, melandai. Karena tujuan penanganan dari osteoartritis lutut itu kalau konservatif ya, itu bukan untuk membuat grade-nya berkurang. Tetapi mempertahankan yang sudah ada, mengurangi gejala yang muncul, dan supaya kemudian orangnya bisa return to daily activity. Jadi aktivitas sehari-hari, pekerjaan bisa dilakukan. Kalau berharap grade-nya berkurang pada kondisi osteoartritis pada usia senior, itu memang nggak bisa nol. Gitu. Nah, pada kondisi lebih parah, dilakukan tindakan ortopedik seperti partial atau total replacement. Gitu sih. Menarik ya. Jadi kita ngomongin lutut. Nah, kalau frozen shoulder? Ya, kalau frozen shoulder juga demikian ya, atau disebut dengan capsulitis odosiva. Sebenarnya seringkali orang salah mendiagnosa ini. Frozen shoulder ini. Salah mendiagnosa, maksudnya gimana? Nah, jadi seringkali orang nggak bisa angkat tangan dikit aja udah disebut frozen shoulder. Gitu. Jadi sebenarnya frozen shoulder itu adalah kumpulan gejala. Kumpulan gejala dari kapsulnya yang mengalami perlengketan.
Nah, memang tesnya itu memang kan cukup umum ya. Jadi ngangkat pada posisi ngangkat fleksi begini, kemudian internal eksternal rotasi. Jadi 3 gerakan ini biasanya dites. Tapi seringkali orang sakit dikit bahunya, ya mungkin karena bursitis atau tendinitis, kemudian dia menyebutnya frozen shoulder gitu. Nah, jadi kalau frozen shoulder sendiri memang kalau betul-betul pure frozen shoulder itu bisa sembuh sendiri memang. Tapi berapa lama? Ada riset mengatakan lebih dari 2 tahun. Kalau dibiarkan. Tapi nunggu 2 tahun ototnya udah makin kecil dong. Fungsinya udah makin jelek gitu loh. Makanya memang dipercepat dengan program-program penguatan, range of motion exercise, kemudian mungkin diberikan latihan-latihan yang terstruktur gitu. Sehingga kemudian proses yang 2 tahun itu bisa lebih cepat. Gitu. Oke, cukup lumayan sering kamu nyebutin tentang penguatan otot sekitar. Nah, sebenarnya seberapa penting penguatan otot tersebut? Karena mungkin gini ya, jadi mungkin teman-teman kayak bias karena lu kan strength coach, lu kan cari duit dari sini. Sebenarnya kan bukan tentang aku yang bilang ya, aku selalu ngomong sama semua klienku bahwa ini adalah suatu hal yang sudah bukan lagi sifatnya opsional, apalagi kalau kamu over 40, even over 30 kan. Nah, tapi kan suatu hal yang sebenarnya harus dilakukan dengan frekuensi 2 kali seminggu yang progresif, yang terstruktur dan progresif. Nah, kita mau dari lensamu nih, sebagai dalam konteksnya fisioterapis ya, dalam konteksnya rehab, seberapa penting dalam konteksnya penguatan otot sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita bicara, ini bukan saya ngomong nih, ini riset mengatakan ya. Nanti risetnya boleh di searching aja. Ya, jadi sebenarnya strengthening exercise, dalam hal ini proses penguatan otot, berkontribusi untuk prevention injury, meningkatkan performa itu 69%. 69% dari jenis latihan yang lain gitu. Let's say misalnya stretching. Stretching cuma 4%. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan kontribusinya sedikit. Jadi lebih baik dielaborasi aja. Tapi yang paling dianjurkan adalah strengthening exercise. Kalau ototnya kuat, gitu ya, ototnya kuat, sendinya kokoh, gitu ya, jantung parunya bagus, mobilitasnya oke, fleksibilitasnya oke, agility-nya juga meningkat, semuanya secara holistik kemudian jadi semakin baik. Jadi is a must sih. Itu sesuatu yang harus. Jadi dalam menunya olahraga manapun, entah dia olahraga badminton, basket, semua jenis olahraga, strengthening itu harus menjadi menu yang harus ada di dalamnya. Jadi otot-otot akan menjadi kuat, kemudian menjadi lebih lentur. Karena seringkali orang mengira gini, kalau strengthening exercise itu berarti nanti badannya jadi bulky gitu. Ya, kalau konteksnya mau ingin membesarkan badan, membesarkan otot maksudnya hipertrofi, maka tentu konsep latihannya juga berbeda. Kemudian tentu harus diperhatikan nutrisi, supply protein dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk strengthening dalam konteks ini adalah bagaimana betul-betul strength-nya aja, bukan size ototnya. Walaupun memang kadang-kadang size-nya agak sedikit lebih shape, lebih keras, tone-nya lebih naik. Ya itu memang sesuatu yang normal terjadi gitu. Cuman strengthening exercise dalam konteks rehab itu merupakan sesuatu yang esensial, yang harus dilakukan. Kalau misalnya orangnya belum bisa ngangkat tangannya, ya ini akan kita bantu untuk membuat dia bisa ngangkat tangannya. Nah itu tetap konsepnya adalah strengthening gitu. Anggaplah bebannya adalah gravitasi gitu. Itu sudah strengthening. Nah jadi yang orang khawatirkan soal strengthening ini kan, ini nanti apa nggak tambah rusak sendinya gitu. Ada lagi mitos yang di masyarakat kita itu kalau anak-anak suruh latihan beban itu dia pertumbuhannya jadi pendek. Nah padahal sebenarnya sudah risetnya sudah lama ya bahwa justru menstimulasi pertumbuhan justru bagus begitu ya. Cuman itu ya mungkin di momen seperti ini ya informasinya bisa tersampaikan ke teman-teman bahwa seringkali yang kita dengar dari orang lain gitu itu perlu difilter terlebih dahulu. Betul nggak sih? Jadi nanti statement-statement kita di sini bisa di cross check di riset-riset yang kemudian mungkin bisa diakses oleh teman-teman. Gitu sih. Dan juga yang mungkin menarik juga banyak terutama yang senior mungkin ya, 50-an, 60-an gitu. Banyak yang mencibir, wis tuwek
Coba kan pola, wes gak usah aneh-aneh. Mau jadi apa ngangkat-ngangkat abot-abot. Nah, padahal sebenarnya kan juga malah kebalikannya sebenarnya. Iya betul, sebaliknya. Jadi kalau usia senior itu sebenarnya secara fisiologis itu kan otot-ototnya menurun, size-nya menurun kekuatannya. Lalu gimana caranya gitu? Ya kita mesti harus latih secara proporsional. Mesti dilatih ototnya supaya kemudian dia tetap optimal di usianya dia gitu. Bukan berarti kita melatih dia membuat dia malah, kecuali latihannya tidak dengan pengawasan. Ya. Latihan sendiri misalnya. Ya oke. Tapi maksud saya ya yang mendesain pola exercise-nya siapa gitu. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah bisa nggak dia mengidentifikasi kebutuhan fisiknya ini gimana gitu. Ya. Jadi harus ada orang lain yang mungkin expert untuk mendesain program latihannya gitu. Yes. Sehingga kemudian manfaat dari latihan itu didapatkan, bukan malah nambah masalah gitu. Ya. Latihan beban yang gimana? Ya. 1 RM-nya berapa, repetisinya berapa, setnya berapa, intervalnya berapa, frekuensinya berapa. Ya kita pakai dosis frekuensi, intensity, type and times. Ya. Biasanya untuk itu. Jadi otot kita ini memang harus di-challenge. Sebenarnya begitu. Dia harus selalu diberikan pressure supaya dia tetap optimal dalam berfungsi menopang tubuh kita, membantu pergerakan. Kalau enggak ya makin turun kekuatannya, makin turun size-nya, ya sudah orangnya semakin nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Gitu. Ya. Oke. Berarti kita maunya esensial ya. Yes. Pasti bukan opsional. Nah, gini juga banyak juga dari fenomena-fenomena yang badminton ACL, ya kan, tenis golfer elbow kayak low back pain kayak dan segala macamnya. Menurutmu pribadi sebenarnya dalam konteksnya strength exercise, dalam konteksnya recreational sports itu penting nggak sih? Maksudnya gini, mungkin kita paham bahwa sebenarnya spesifik, tapi kadang dari mereka ini mungkin bingung kali ya. Maksudnya mereka harus mulai dari mana? Kira-kira ada general recommendation mereka memang nggak akan bisa pukul rata nih. Yeah. Sekali lagi kan semuanya pasti tergantung konteks. Tapi kira-kira ada general recommendation bagi mereka yang baru mulai nggak? Karena kadang mereka kan nggak punya gambaran atau punya ketakutan bahwa ya nggak jelas lah, terlalu banyak informasi kayak tadi yang dibilang gitu. Kira-kira ada general recommendation nggak? Jadi sebenarnya di banyak olahraga ya. Jadi memang olahraga mesti dibagi. Ada high impact, low impact, kemudian ada yang memang kompetitif. Ada yang misalnya kita bisa manage sendiri. Nah orang misalnya main bola gitu, main bola nih ceritanya, itu kan high impact ya, dan potensi terjadinya cedera itu sangat besar. Kembali lagi, 69% riset mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya cedera di sana, strengthening exercise. Kembali lagi ya, strengthening exercise. Jadi di olahraga yang potensial menyebabkan cedera, entah dia ACL ke, entah tendinitis ke, shin splint ya, ATP band syndrome, strain dan sebagainya, itu tentu kita harus mencegahnya dengan apa? Ya salah satunya dengan strengthening exercise. Begitu juga dengan olahraga yang lain. Seringkali kan orang mengira ya apa gunanya sih? Saya kan lari gitu. Ya. Harusnya saya olahraganya kan lari gitu. Nah sebenarnya sudah banyak sih penelitian-penelitian mengatakan bahwa itu mesti harus masuk dalam menu sehingga kemudian dia saling support gitu. Jadi pola latihan itu akan saling mensupport untuk meningkatkan performanya. Lalu ada nggak rekomendasi yang general? Sebenarnya sekali lagi latihan sendiri itu bukan sesuatu yang jelek. Ya. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di poster-poster fly-fly di internet. Ya. Tapi kan kita perlu assess dulu nih. Nah, tapi secara umum sebenarnya latihan-latihan yang dianjurkan itu adalah latihan-latihan penguatan otot-otot besar. Ya. Quadriceps, hamstring, calf, terus anterior, erector spine, glutes, otot-otot yang besar, begitu, otot yang besar, setidaknya 3 kali dalam 1 minggu, 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Kalau misalnya orangnya olahraga entusias ya, jadi dia memang sering olahraga gitu. Tapi orang biasa cukup ya di mix aja 150 menit per minggu, masukkan strengthening exercise untuk orang yang memang tidak olahraga banget gitu. Itu sudah jadi olahraganya dia. Tapi kalau orang yang kemudian olahragawan atau misalnya suka olahraga, maka idealnya dia melakukan strengthening exercise itu ya mungkin 2-3 kali 1 minggu. Beberapa pasien kita itu ya malah lari itu bisa 6 kali dalam 1 minggu. Ya. Tapi strengthening exercise-nya nggak ada gitu. Akhirnya potensi mengalami repetitive strain injury. Yes. Jadi otot-ototnya fatigue,
ya akhirnya kemudian berpotensi mengalami cedera. Jadi menurut saya strength and conditioning ini sesuatu yang mutlak harus ada gitu. Hanya yang mendesain siapa, berapa dosis yang dibutuhkan, ya perlu pemeriksaan seperti itu. Sebenarnya kita tidak seringkali gini, oh nanti kalau saya lakukan exercise seperti itu, apakah kemudian bisa menyebabkan kerusakan setelahnya gitu. Nah kalau misalnya kita coba analogikan orang yang main bola. Orang main bola kan nggak bisa terus-menerus. Ya. Orang main badminton juga nggak bisa terus-menerus. Ya. Tapi kalau strengthening exercise bisa dilakukan dari usia yang anak-anak sampai usia yang senior banget gitu. Ya. Nah jadi menurut saya memang penting banget sih metode ini untuk diterapkan. Ini even kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, apalagi orang yang nggak olahragawan, yang misalnya pekerjaannya depan komputer, yang dia hadapi itu banyak orang nggak punya waktu untuk olahraga, maka lebih baik dia itu tadi mendesainkan program latihannya itu menunya lebih banyak strengthening, gitu. Walaupun memang harus dikombin dengan cardiovascular exercise, gitu. Oke, mumpung ingat nih dan juga pertanyaan sejuta umat, nyeri, kalau misalnya terjadi nyeri, ice atau hot, atau mungkin ada metode lainnya yang sekarang mungkin lebih up to date, mungkin ada yang dikasih es batu, ada yang dipanasin nih. Nah, ataupun juga dan tidak jarang juga klien-klien datang ke kita itu mereka mostly banyak modalitas pasif gitu, yang menurutku juga they have their own portion ya, tapi sekali lagi nggak terlalu signifikan sih menurutku. Maksudnya bisa diklarifikasi mungkin tentang ini. Dan sekali lagi I'm little bit biased tentang strength training, tapi bukan karena aku yang bilang, tapi research shown that memang ini benar-benar efektif. Ya, gitu research say that. Jadi gini, kalau kita bicara soal panas dan dingin, maka kita bicara soal akut, subakut, dan kronik tadi. Kalau dia di masa akut, mungkin bisa digunakan. Ini saya katakan mungkin, tidak harus. Mungkin bisa digunakan ice compress. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi nyeri, bukan mengurangi yang lain. Karena di beberapa riset sekarang ini penggunaan ice ini juga masih tentatif begitu ya. Boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Tapi yang nggak boleh di fase awal itu adalah sesuatu yang hangat. Jadi ada 4 hal yang harus dihindari pada cedera akut yang awal-awal ya. Pertama adalah hot thing, segala sesuatu yang panas. Kemudian yang dihindari yang lain adalah alkohol, teh. Ya. Kemudian digerakkan terlalu banyak. Misalnya udah tahu lututnya habis terbentur, digerakkannya banyak banget. Jadi dia bisa menambah radang. Yang keempat adalah massage. Ini yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman kita yang mungkin kurang paham gitu. Bentur dikit udah dimasas gitu. Nah, padahal memang massage itu bermanfaat. Tapi pada saat dia tidak dalam keadaan akut. Kalau di massage itu kan dia melancarkan sirkulasi darah. Sedangkan proses inflamasi, proses radang, itu pembuluh darahnya udah melebar gitu. Apa yang mau dilebarin? Ya tambah lebar gitu. Akhirnya jadi tambah bengkak gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal ice dan hot tadi, sebenarnya pada masa-masa akut dan subakut mungkin lebih baik yang dingin kalau memang perlu untuk dikompres. Di masa kronik ketika inflamasinya sudah menurun, kasih yang hangat boleh. Tapi kan konsep penanganan cedera itu kan dari waktu ke waktu sudah berubah. Kalau dulu ada RICE, Rest Ice Compression Elevate, artinya kan ice mesti harus. Berjalan waktu ada namanya PRICE, Protection Rest Ice Compression Elevate. Berjalan waktu ada namanya POLICE. Tidak ada ice lagi, tidak ada rest lagi. Protection Optimal Loading. Artinya bahwa ketika orang mengalami cedera, sesegera mungkin untuk di early mobilization. Mesti dilatih perlahan-lahan. Karena tadi kalau dia semakin dibiarkan, ototnya menurun, kemudian propriosensornya menurun, berpotensi mengalami hipotrofi, kontraktur, dan sebagainya. Jadi mesti segera. Tapi memang harus itu tadi, mesti disesuaikan dengan kondisinya ya. Semakin ke sini setelah polis ada namanya pitch love. Nah, bahkan di pitch love itu ada satu item mengatakan bahwa avoid anti-inflammatory drugs. Dihindari obat-obat anti-inflammatory drugs. Bila perlu ya. Memang kalau misalnya kondisinya parah banget atas pemeriksaan dokter misalnya, ini perlu minum obat, ya nggak apa-apa. Maksudnya tentu kan ya sesuai dengan term and condition lah.
Tapi kalau seandainya memang inflamasi itu tidak terlalu banget gitu, atau bisa ditahan lah sakitnya gitu lah, tidak ada perpatahan yang banget pun sekalipun, atau tidak ada nyeri yang 10/10 gitu, tidak perlu sampai ke sana. Kenapa? Anti-inflamasi, menurut riset, bukan kita lagi yang ngomong ini perlu dicatat. Ya, ya. Jadi anti-inflamasi tentu menghalangi inflamasi. Nah, sedangkan inflamasi adalah bagian dari recovery. Yes. Artinya bahwa inflamasi itu adalah ya satu sistem yang kemudian didesain oleh tubuh kita untuk merecover bagian yang cedera tersebut. Makanya seringkali, waduh, kalau orang zaman dulu ya, kalau nggak minum obat rasanya kalau belum disuntik sepertinya dia belum berobat gitu. Yeah. Tapi saya sih percaya teman-teman sekarang itu semakin sedikit obat-obatan yang dikonsumsi untuk masalah-masalah seperti itu semakin baik begitu ya. Karena kan lambat laun juga kalau sudah memorinya sudah kecanduan gitu ya, bagian tubuhnya yang sakit kalau minum itu kayaknya hilang ya diminumi terus. Bahaya mana. Jadi sebenarnya tubuh kita ini ya bisa memproduksi anti nyerinya sendiri gitu loh. Ya tentu tadi mungkin yang pertama adalah melakukan identifikasi, pemeriksaan yang benar, penegakan diagnosa yang benar, kemudian mindsetnya disesuaikan dengan yang sebenarnya, kemudian ya baru mulai di early mobilization gitu, digerakkan, dilatih secara perlahan-lahan, gradually gitu, sampai kemudian ada dua faktor atau ada dua goal yang mesti ditentukan, mau return to daily activity atau mau return to sport. Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau return to daily activity ya berarti ya bisa mengaktifkan aktivitas sehari-hari, bisa di rumah, bisa dikerja. Tapi kalau mau return to sport ya beda lagi levelnya. Makanya pada kondisi ACLR, jadi post ACLR yang kemudian ligamennya habis diganti, itu mungkin 2-3 bulan awal daily activity-nya bisa. Tapi untuk return to competition dia butuh waktu 9 bulan. Gitu. Jadi memang mesti disesuaikan dengan fasenya. Jadi kalau bicara soal icing tadi bukan sesuatu yang kontraindikatif, tapi mungkin ya itu tadi perlu bijaksana dalam penggunaannya gitu. Proceed with caution mungkin. Ya, betul. Kira-kira gitu sih. Oke. Mungkin juga sedikit nambah juga ya. Dengan adanya strengthening tadi ada proses namanya habituasi. Yes. Ya kan, jadi habituasi dari adanya perulangan tadi yang membuat sebenarnya persepsi nyerinya ini bisa berkurang kan gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya ini yang menurutku sangat powerful, dan yang paling powerful lagi menurutku adalah kalau bilang tadi mindset adalah ketika mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka kira tidak bisa dan mereka bisa dan mereka overcome itu, self confidence naik, otomatis juga wow ternyata gua bisa nih. Dan dia merasa lebih berani explore. Nah, ketika kita bisa menciptakan kondisi seperti itu yang memang kayak tadi Jo bilang bahwa siapa yang create program juga ngaruh nih kalau programnya, iya kan? Saya pikir ngaruh banget gitu loh, ngaruh banget. Apalagi kalau misalnya dari awal ini langsung ngawur tuh kan, padahal sebenarnya orang ini bisa-bisa aja, sebenarnya oke-oke aja, nggak parah-parah banget. Cuman ternyata karena memang loh, ternyata Pak membaik tambah parah nih. Nah itu mungkin juga agak berbahaya ya gitu. Mungkin gini, tapi kan gini, gimana caranya kita tahu nih creator program ini mungkin agak sedikit bias ya, tapi kan ini sering kita temui ya. Dan aku rasa memang susah, cuma maksudnya kita bisa ngasih general combination lah, mungkin kayak gimana caranya kita tahu orang-orang yang ini memang benar-benar orang yang tepat untuk desain program itu, ada kayak something yang menjadi karakternya mereka nggak sih? Maksudnya kan ya coach banyak gitu, ya kan? Maksudnya gimana caranya kita tahu bahwa ya this is good for me, karena juga nggak sedikit orang yang ke kita, itu dia mereka juga sudah pernah coba latihan gitu dan tidak membaik, hanya buat mereka di saat itu akhirnya loh ngapain gitu loh, jadi males kan gitu, akhirnya malah mereka jadi trauma nih, padahal sebenarnya loh kamu nggak ketemu orang yang tepat aja gitu, sebenarnya secara program keputusan untuk kamu latihannya itu sudah oke, tapi tentang mengenai masalahnya kira-kira ada inputan nggak mengenai ini? Ya, jadi sebenarnya tentu menurut saya semua orang itu harus skeptis. Dia harus menanamkan rasa skeptis, kemudian critical thinkingnya mesti aktif gitu. Ketika dia datang ke tempat di mana dia ingin ditangani, entah dia coach, entah dia praktisi kesehatan sekalipun, pertama melakukan assessment dengan benar. Kan ada orang yang kemudian sakit, entah lututnya, entah pinggangnya, belum juga dilakukan pemeriksaan, belum juga dilakukan assessment dengan benar, sudah main hajar aja gitu. Nah ini pertama penandanya itu ya. Ini melakukan tahapan assessment pemeriksaan dengan baik dan benar. Yang kedua,
dia selalu memberikan opsi. Kalau seandainya memang ini harus dioperasi misalnya, kayaknya dia nggak bisa tangani nih, gitu. Dia nggak akan tangani. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa kondisi ini sepertinya masih bisa dibantu dengan metode yang dia punya, dia juga akan sampaikan. Kalau seandainya pun dia lakukan metode ini sifatnya hanya membantu. Jadi tidak ada klaim 100%. Okay. Nah ini beberapa penandanya gitu ya. Yeah. Kemudian yang lain adalah tidak kemudian ujuk-ujuk selalu mengatakan ke pasiennya bahwa hanya dia yang bisa. Ini sering banget ya. Absolut. Iya, absolut. Pokoknya dia aja yang bisa. Gitu. Jadi menurut saya itu kriteria anggaplah orang-orang yang kemudian perlu diseleksi ya, difilter ya. Kemudian ya mungkin kalau saya yang pribadi berpikir ya orang-orang yang kemudian tidak menjual produk secara sporadis ke pasien-pasien yang kemudian mengatakan bahwa produk ini bisa membantu kesembuhan. Ya. Nah, karena banyak ya. Banyak juga. Ya, kita tidak menyebut orang, tapi faktanya demikian. Banyak. Jadi dia menjual satu produk yang nyata-nyata, kemudian dia juga mengambil keuntungan dari sana. Yes. Nah ini kan namanya membisniskan penyakit orang. Ya sorry itu saya. Tapi ini fakta gitu. Ini fakta. Kalau sudah begitu menurut saya udah nggak terlalu recommended lah orang-orang seperti itu. Jadi dia melewati tahapan-tahapan. Kemudian nggak apa-apa kalau seandainya kita itu sebagai seorang klien, seorang pasien, ketika orang yang menangani kita memberikan statement, kita searching nggak apa-apa gitu. Betul nggak sih ini? Yang dia omongin ini gitu. Betul nggak? Jadi kita membandingkan, mengcompare dengan informasi yang kita bisa akses secara terbuka gitu. Kalau memang benar, ya mungkin kita bisa percaya gitu. Karena ada orang yang menggunakan self opinion yang kemudian sangat bias gitu. Sangat bias. Ya anggaplah pun sebenarnya yang ditawarkan itu misalnya anggaplah program strength conditioning atau program rehabilitasi sekalipun sebenarnya juga tidak akan menjamin 100%. Tidak semua orang yang sakit lutut itu di tempat saya itu bisa sembuh, enggak semuanya gitu. Tapi pasti saya memberikan yang paling baik. Begitu juga dengan coach Abed pastinya. Mungkin saya tidak bisa menjamin bahwa orang ini bisa lari-lari seperti dulu, tapi dia pasti improve gitu. Nah dia pasti improve, saya upayakan upaya terbaik saya. Kalau saya udah nggak sanggup, pasti saya omongin gitu. Seperti ini perlu kita refer ke tempat lain gitu. Gitu. Menurut saya sih kriteria-kriterianya seperti itu sih. Oke. Dan I think menurutku pribadi juga yang paling bahaya adalah ketika ada influencer dengan follower tinggi, nggak ada korelasinya dengan tingginya follower berapa yang kamu punya, tidak ada hubungannya korelasi dengan kompetensi gitu ya. Dan belum tentu juga follow-nya dikit nih. Berarti dia ini jelek nih, belum tentu juga. Karena menurutku ada beberapa kolegaku yang malah nggak main sosial media dan dia ini sangat oke gitu loh. Jadi menurutku juga ini bisa jadi mungkin catatan teman-teman ya, bukan berarti ini kan dipakai banyak influencer, dia latihannya di situ semua dan segala, belum tentu juga. Iya, belum tentu. Gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi kita mau nyeri mungkin agak sedikit panjang dan sekali lagi memang konteks goal limitasi assessment harus ada. Yes, assessment. Ya kan? Nah, menarik banget kalau diomongin sama Jo bisa ngomongin berjam-jam. Tapi pasti ada episode 2 dengan topik-topik yang lain yang mungkin lebih spesifik mungkin. Ini kan kita omongkan secara general. Jadi kalau memang ada teman-teman ada saran kritik atau pertanyaan mungkin tentang topik seputar apa yang ingin dibahas di next episode-nya, bisa kasih kita saran juga dan pastinya kita nggak ada garing yang tak rata lah ya. Kita pasti ada kekurangan juga. Kalau ada menyinggung bukan maksud kita menyinggung tapi ini menurut kita pribadi juga situasi fakta di lapangan seperti itu. Intinya adalah aku pun juga membawa podcast About Time Story ini sebenarnya tujuannya cuma satu, mengedukasi bahwa kita ada sebenarnya memberikan Anda pilihan dan kemudian juga membuat supaya keputusan Anda pilih itu tidak salah dan Anda benar-benar paham dan aware bahwa sebenarnya iya ya ternyata memang aku bisa loh dengan melakukan ini yang mungkin selama ini Anda mungkin tidak paham, Anda mungkin tidak tahu karena yang paling berbahaya adalah tidak tahu kalau tidak tahu. Betul. Thank you banget Jo for the coming into the studio. Nah kalau misalnya mau cari kamu bisa cari kemana nih? Ya, paling oke di mana nih? Ya boleh di searching di Google aja sih, Pisau Move Care itu tempat praktek kita. Jadi biasanya kalau pasien ke tempat kita mesti appointment dulu. Dan selalu kita set waktu untuk lakukan pemeriksaan.
Kemudian tidak asal langsung ditangani biasanya gitu. Jadi kita hanya menangani pasien-pasien yang mungkin kita bisa tangani. Kalau misalnya kita nggak tangani, kita refer ke sejawat yang lain. Gitu. Thank you so much and see you the next time. Update with Coach. Ciao, thank you and God bless. Bye bye.